Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari yang wanita saja katakan kecap. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari yang pria bersama saya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersyukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang
All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Worthy, 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 Lord. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak disembah sampai selamanya. You are worthy. You are holy. Holy, holy, holy Lord. You are worthy to be praised. Worthy to be praised. Bagi memujimu, biarlah segala yang hidup menyembah. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah manis bagimu, biarlah indah untukmu, dan engkau menikmatinya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Yesus yang dipuji. Biarlah nama Yesus yang disembah. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya
Allah yang layak disembah. Sebab hanya Engkau satu-satunya Juru selamat setiap manusia. Kau yang layak. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah. Setiap lutut pasti bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Yesus Raja. The glory, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Engkau. Kami bangga menyembah Engkau. Kami bangga menjadi putra-putri di dalam kerajaan-Mu. Bagi Engkau semua hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, dan syukur dari hati kami. Mari pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi setiap perkataan firman-Mu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Waktu firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai banyak pergumulan dan masalah menerima jawaban, karena kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Berikan bagi kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami mau terus diajar dan kami mau terus belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Khususnya jemaat GBI Soekarno-Hatta dan GBI PCC Palembang. Shalom, tanpa terasa waktunya begitu cepat. Kita sudah masuk minggu yang pertama bulan Juli di tahun 2020. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengar sebagian daripada firman ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman ini berbicara tentang Engkau, firman itu Engkau sendiri. Bukan dengan hikmat manusia hamba bicara, tapi biarlah hikmat Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Dan firman ini menuntun setiap kami di tengah-tengah pandemi Corona ini, di tengah-tengah krisis ekonomi. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau. Sebab Engkau Allah yang benar satu-satunya di muka bumi ini. Dan Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya anugerah Tuhan sedang bekerja melalui pemberitaan firman buat setiap kami anak-anak-Mu yang percaya mendengar firman-Mu. Kami percaya kasih sayang Tuhan terus melimpah atas kami semua. Hamba serahkan pemberitaan firman ini, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu berdiri atas nama-Mu. Dan semua pemberitaan firman ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk bulan Juli, awal yang minggu pertama. Nah, firman Tuhan mari kita sharing, kita belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di Filipi 12 ayat 1 katakan demikian. Keselamatan yang besar, ini perikopnya. Nah, yang pertama katakan, karena itu harus lebih teliti kita. Jadi dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi di surat daripada Ibrani katakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dikatakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Firman Tuhan katakan yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, firman yang Tuhan katakan
dikatakan surat Ibrani dikatakan karena itu harus lebih teliti, ya. Saudara dan saya harus lebih teliti untuk memperhatikan apa yang telah kita dengar selama ini, apa yang sudah kita pelajarin selama ini, supaya apa? Supaya kita jangan terbawa arus. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kita tahu di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi COVID Corona ini, ya banyak hal-hal yang akan membuat gereja orang percaya bisa terbawa arus, ya. Nah, kita tahu arus itu kita pernah melihat, gitu. Kalau kita sering saya percaya kalau kita melihat TV, ada kalanya kalau arus badai itu datang tanpa orang sadarin, orang itu bisa terbawa tergerus sama arus itu. Nah, kita lihat mobil-mobil besar aja, waktu banjir datang, arus datang, mobil itu bisa bergerak sendiri walaupun beban berat. Apalagi kita manusia, tanpa kita sadarin, arus itu akan membuat kita terbawa oleh arus daripada air bah ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, nah bagaimana supaya orang itu selamat dari arus ini? Tidak ada jalan lain, ya, kalau orang itu terpegang di pohon atau terpegang di akar pohon atau terpegang apa saja untuk bisa menahan laju daripada arus itu. Nah, ironisnya kalau orang tidak terpegang, orang bisa remuk dan paling fatalnya orang itu bisa meninggal dunia. Nah, harus apa yang hari-hari ini di tengah-tengah pandemi corona dan krisis ekonomi yang sedang terjadi, yang harus kita waspadai? Makanya surat Ibrani karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari selama ini. Jadi Bapak dikasih Tuhan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, kita Alkitab katakan lebih teliti. Kenapa? Ini zaman akhir. Ya, ini sedang kita dibawa dalam proses untuk pendewasaan hari-hari gereja. Gereja harus semakin hari mengerti bahwa tujuan Tuhan memanggil saudara saya orang percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab katakan kita semakin hari harus semakin serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus. Untuk itulah Bapak yang kasih Tuhan, yang pertama harus ya kita perhatikan, jangan kita sampai terbawa hanyut. Arus apa yang bisa menghanyutkan kita? Yang pertama saya mau kasih tahu, Bapak yang jangan sampai terbawa harusnya hoak. Ya, harus kepo. Apalagi harus nyinyir. Nah, lihat hari-hari ini begitu banyak orang ya bikin sesuatu yang bikin hoak, bikin keributan, bikin nyinyir, bikin kepo, ya apapun ya bikin hoax, bikin kekacauan. Nah, arus ini bahaya. Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa hari-hari ini pun banyak orang percaya akan terbawa arus ini. Karena arus ini berbahaya. Ya, makanya dikatakan di surat Ibrani dikatakan perhatikan, ya teliti, memperhatikan dengan teliti apa yang telah kita dengar. Harus kita perhatikan apa yang kita dengar betul atau betul. Apa yang kita pelajarin selama firman Allah. Sampai hari ini kita sering mendengar, kita belajar firman Allah. Apa yang menyangkut di dalam hidup saudara saya sebagai orang percaya di tengah-tengah ya arus hoak yang begitu luar biasa, arus kepo, arus nyinyir. Ya. Nah, hari-hari firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2 katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimi pola pikir kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan katakan mari pola pikir sebagai orang percaya kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau, jangan kita serupa dengan dunia. Firman ajar kita. Sehingga kita bisa membedakan ini hoak, ini kepo, ini nyinyir. Ya, seringkali kita melihat kalau ada orang posting sesuatu, ada yang mulai menanggapinya, ada yang kepo, ada yang nyinyir, ya ada yang hoak.
Nah, siapapun mau posting apapun, Bapak dikasih Tuhan. Ya, di sosial media, entah orang mau posting gambar istrinya, gambar suaminya, gambar anaknya, gambar cucunya, ya. Apakah orang mau posting gambar makanan, ya. Saya melihat Bapak dikasih Tuhan, banyak ibu-ibu memposting makanan, ya, bikin roti, bikin ini, bikin itu, ya, bisa bayangin enggak di zaman model ini, Bapak dikasih Tuhan, kita disuruh di rumah saja, apalagi orang yang punya anak 2-3 orang, saban hari kalau enggak ada kerjaan di rumah, bayangin enggak? Saban hari ke kulkas lihat, ke lemari lihat ada makan apa. Nah, ibu-ibu ini biasa bikin sesuatu. Ya, ada bikin roti, ada bikin ini, bikin semua, dan itu pun diposting, ya bagus, ya Bapak dikasih Tuhan. Nah, ini yang harus jangan sampai kita ikut-ikut nyinyir. Kita harus memberikan aplaus yang baik, kita kata-kata yang baik. Sebab apa? Karena kita harus sebagai orang percaya, kita harus membangun orang. Kata-kata kita yang baik, Bapak dikasih Tuhan, bukan sebaliknya menjatuhkan. Justru kita harus menghibur, menguatkan di tengah-tengah pandemi corona, di tengah-tengah krisis, ya Bapak dikasih Tuhan. Nah, saya juga ada posting. Nah, saya posting dari sisi yang lain. Nah, kalau saya melihat Bapak dikasih Tuhan, para ibu-ibu yang suka bikin roti dan segala sesuatu, bisa bayangin enggak? Kalau saban hari yang dimakan adalah roti, tepung, gula, mentega. Saban hari itu yang kita ketemu dan kita makan. Bisa bayangin enggak bagaimana kondisi dari fisik suami kita, anak kita. Apalagi sudah berumur, ya. Saban hari tepung, terigu, apalagi mentega, gula, lama-lama Bapak dikasih Tuhan. Bisa apa? Bisa darah tinggi, ya, bisa kolesterol, bisa apa lagi? Triglyceridnya naik. Nah, saya dari sisi yang lain saya mempostingkan, ya, tapi sudah banyak hamba Tuhan mempostingkan firman Allah. Saya cuma melihat dari sisi lain bagaimana kalau kita memposting makanan, ya, makanan yang sehat, makanya saya tulis di situ. Kita makan pepaya, makan pokat, makan yang buah-buah. Kalau saban hari, setiap hari kita bisa makan yang model begini, ya, moga-moga kita semua sehat. Saya mau kasih gambaran begini. Mari, ya, kita memposting sesuatu untuk membangkitkan orang, untuk mengerti, ya, bukan kita nyinyir. Pak Pendeta, harusnya isi firman Allah, jangan cuma kasih makanan tok aja, pamer kali. Nah, jadi Bapak kasih Tuhan, mari kita jangan nyinyir. Justru kita harus, ya, memberikan support sesuatu dari kacamata pada apa yang kita lihat kebenaran ini. Nah, karena seringkali firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat 36 katakan begini, tetapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi dengan kata lain, mari hari-hari kita jangan ikut arusnya dunia. Ya, dunia sedang bergolak, ya, dengan hoa-hoa untuk menjatuhkan. Nah, sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya kepada kebenaran firman, justru kita harus membangkitkan, membangun. Bagaimana orang di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi corona, kita sedang membawa satu pembaharuan, ya, lewat kasih, lewat kemurahan, lewat anugerah Tuhan, yang kita pelajari, yang kita teliti. Makanya hari-hari mari, jangan ikut-ikutan. Jadi Bapak kasih Tuhan, jangan terbawa arus, ya, hoa, karena itu berbahaya. Jangan ikut-ikutan nyinyir, jangan ikut-ikutan kepo. Mari sebagai orang percaya kepada kebenaran firman Allah, mari kita membangkitkan orang, kata-kata kita yang baik, kata-kata kita yang membangun, sehingga melalui perkataan kita di sosial media, orang bisa diteguhkan, orang bisa dihibur, ya, orang bisa disukain. Jadi dengan kata lain, mari Bapak harus ini sebagai orang yang percaya kepada kebenaran firman Allah. Kita harus tangkap ini. Jangan kita ikut terbawa, tergerus dengan arus. Arus yang membuat keresahan, arus yang membuat, ya,
orang menjadi tidak nyaman dari tulisan kata-kata kita. Nah, yang kedua, Bapak dikasih Tuhan, harus apa lagi? Harus ketakutan dan khawatir. Ya, Bapak dikasih Tuhan, khawatir itu, takut itu wajar enggak? Sebagai manusia saya mau katakan itu wajar, ya. Sebagai manusia itu wajar kalau kita khawatir, tapi khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan akan membuat imun sistem tubuh saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akan drop, akan stres, akan depresi, sehingga ya gampang ya penyakit itu menyerang kita, apalagi di tengah-tengah pada virus corona ini. Di tengah-tengah virus corona harusnya saudara saya harus punya fisik yang kuat, sehat. Nah, untuk itulah saya mau kasih tahu bahwa ketakutan, khawatir itu betul manusiawi, tapi itu bukan datang dari Tuhan. Karena ada spirit Rom yang membuat orang menjadi takut dan khawatir dalam hidup. Nah, sebagai orang percaya kepada kebenaran firman Allah, kita perlu, maka dikatakan di Ibrani bilang, teliti apa yang kita dengar, teliti apa yang kita baca selama ini, apa yang kita pelajarin di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena Tuhan, katakan Tuhan tidak memberikan buat roh takut dalam hidup saudara saya. Justru Tuhan memberikan roh damai sejahtera, roh sukacita, roh yang membangkitkan kasih Allah. Dan itu yang harus kita teliti. Ini yang harus kita dengar, kita harus membangkitkan. Makanya hari-hari gereja orang percaya kepada Kristus Tuhan, kita harus punya iman untuk membangkitkan segala sesuatu di dalam rasa takut, rasa khawatir dalam hidup ini. Ya, saya percaya Bapak kasih Tuhan, Tuhan merindukan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ngomong nih. Sebab Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau roh ketakutan itu masuk, ya, maka semua itu akan habis. Kita tidak mengerjakan apapun. Kita tidak bisa berbuah, yang ada drop dan drop dan drop. Justru di tengah-tengah krisis daripada pandemi corona, krisis ekonomi, Tuhan merindukan orang-orang percaya terus berbuah, berkarya, berbuah dan berbuah berkarya. Menjadi berkat, ya. Bukan roh ketakutkan, tapi roh kasih dan ketertiban. Nah, Bapak kasih Tuhan, Tuhan merindukan, mari bagaimana supaya di tengah-tengah pandemi corona, di tengah-tengah krisis ekonomi ini, ya, kita belajar firman, dikatakan teliti, apa yang kita dengar teliti, belajar apa yang kita ya baca, yang kita renungkan. Mari kita harus menciptakan iman yang percaya kepada Kristus, iman yang percaya kepada kebenaran firman Allah. Kita sendiri yang harus membangkitkan ini. Nah, kita lihat contoh di dalam Mazmur 56 ayat yang pertama katakan bagaimana Daud waktu itu dikepung, mau dihancurkan, dikatakan kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Nah, ayat pertama katakan untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Orang Filistin menangkap dia di Gad. Dikatakan ayat 2, kasihinilah aku ya Allah sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Dikatakan ayat selanjutnya, seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi dengan kata lain, mari di tengah-tengah khawatir, orang tengah takut, ya, mari kita percaya akan kebenaran firman. Kita sendiri harus membangkitkan. Nah, Daud sendiri membangkit. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, waktu kita khawatir, waktu kita takut, kita sendiri harus membangkitkan sesuatu yang kita pelajari, yang kecil teliti, yang kita dengar selama ini. Di dalam gereja-gereja firman Allah, di dalam YouTube, di dalam kita baca sendiri.
Kita sendiri harus membangkitkan gairah iman, percaya kepada Kristus. Seringkali khawatir, ya, ketakutan. Belum terjadi kita sudah khawatir, belum terjadi kita sudah takut. Padahal itu belum tentu jadi. Yang membuat semua kita nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan sesuatu. Sehingga kita down dan selesai dalam hidup ini. Nah, Tuhan merindukan ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, di dalam, saya teringat bagaimana Holyfield, ya, melawan Mike Tyson pada waktu itu berapa tahun yang lalu. Kita semua tahu bahwa Mike Tyson ini adalah petinju yang fenomenal, yang luar biasa. Sekali naik orang harus KO, bisa bayangin. Dan saya percaya waktu itu melawan Holyfield. Ya, Holyfield ini saya percaya dia orang percaya. Dia juga ada perasaan khawatir dan takut. Tapi dikatakan, waktu kita menonton bagaimana waktu dia naik, dia menciptakan satu atmosfer iman, percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Di dalam pertandingan waktu dia naik ke atas mimbar, ada selendang yang yang di dalam tulisan firman Allah, di dalam Filipi 4 ayat 13 katakan begini. Dia tulis di dalam, di selendang tulis dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Holyfield menciptakan, ya, satu iman percaya waktu dia melawan Mike Tyson, dia tahu, ya, bahwa ada kekuatan Tuhan, ada satu kekuatan tangan Tuhan yang memberikan dia kepada kemenangan. Dia katakan segala perkara apapun, ya, perkara dapat ditanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kata lain bahwa dia, ya, boxen, dia bukan pakai kekuatan dia, strategi Tuhan, kekuatan Tuhan. Dia menciptakan satu atmosfer iman yang percaya. Yang ini yang harus hari-hari sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya, ya, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi corona, kita perlu, ya, jangan terlibat arus yang namanya khawatir dan takut. Karena kita punya firman, maka di Ibrani katakan, ya, teliti apa yang kita dengar, pelajarin apa yang sudah kita baca, kita renungkan di dalam firman Allah. Sebab Injil, Roma katakan Injil itu kekuatan Allah. Bisa bayang kekuatan Allah. Seperti Holyfield katakan bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Bahwa segala perkara dia tanggungkan di atas Yesus yang memberikan kekuatan. Dan saya percaya waktu kita bisa mengerti ini, Bapak yang dikasihi Tuhan, ada satu terobosan kekuatan di dalam hidup saudara dan saya untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Filipi 4 ayat 6 ngomong begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak dikasih Tuhan, yang perlu kita takuti harusnya, ya, bukan karena takut virus corona, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu hati-hati, ya, kita perlu ikuti protokol kesehatan yang pemerintah canangkan. Seperti kita kalau ibadah, ya, kita harus jaga jarak. Sebelum ibadah, kemanapun kita pergi, kita harus cuci tangan pakai masker. Kita perlu berhati-hati. Bapak dikasih Tuhan, yang perlu kita takut, firman Tuhan katakan begini. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada sombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi yang perlu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus takut. Sebenarnya yang kita perlu takut adalah ini, takut kepada Tuhan. Kalau orang takut kepada Tuhan, orang membenci kejahatan, orang nggak mau laku kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kita nggak mau menjadi sombong. Ya. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, hoa. Ya.
tipu nyinyir, kepo. Nah, kita jangan mau itu. Itu namanya baru takut akan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Nah, itu Tuhan mau. Bapak dikasih Tuhan. Ya, harus hati-hati hari ini, dan Matius 10 ayat 28 ngomong begini. Matius 10 ayat 28 firman Tuhan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yesus bilang, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh kita, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia bicara Tuhan, Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang kita perlu takut. Ya, Bapak ini kasih Tuhan, seandainya, kalau kita sakit misalnya, entah sakit apapun, penyakit apapun, ya, kalau kita berdoa sekalipun, ya, Tuhan tidak menjawab doa kita sampai titik terakhir kita dipanggil pulang. Bapak dikasih Tuhan, kita tidak kecewa, kita percaya kita akan berjumpa dengan Sang Mesias, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Ya, jadi dengan kata lain, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan menyangkal Tuhan, jangan takut. Ya, takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan tubuh ini dan jiwa kita di neraka. Ini yang harus kita takut, jangan sebaliknya. Ya, Bapak dikasih Tuhan, firman katakan Ibrani 10 ayat 31 katakan begini, Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ini yang perlu Bapak Ibu kasih Tuhan kita sadarin, ya. Karena saya mau ingatkan Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap orang itu pasti akan pergi. Ya, dengar baik-baik. Setiap orang itu pasti akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Ya, dengar baik-baik, saya ulangi. Setiap orang akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Setiap orang akan pergi. Kalau tiba waktunya akan pergi dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Alangkah indahnya kalau kita pergi bersama Tuhan. Ini yang penting. Ya, alangkah indahnya kalau kita ini pergi bersama Tuhan. Jangan sama setan kita pergi. Neraka perginya. Ya, jadi Bapak dikasih Tuhan. Inilah yang harus kita sadarin, bahwa jangan sampai kita takut miskin, takut mati. Yang ketiga, harus apa yang harus kita hari-hari ini terjadi? Kita tahu bahwa hari-hari ini harus ada kebangkitan, harus Pentakosta ketiga. Ya, ini yang sedang terjadi, yang harus saudara saya mengerti, mencermati apa yang kita dengar, kita teliti. Karena kita sedang masuk akhir zaman, kita sedang masuk sesuatu perubahan yang begitu signifikan, begitu cepat, ya, begitu luar biasa, tanpa seringkali kita sadarin. Makanya Ibrani ngajar kita teliti dengar, pelajarin, teliti dengar. Nah, ini yang harus kita kerjakan harus apa? Harus kebangkitan ini yang harus kita percaya hari-hari. Nah, Yesaya 60 ngomong begini, ayat pertama katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, arus ini yang harus kita pelajarin, yang harus kita telitiin adalah arus terang dari kemuliaan Allah. Bangkit, kita harus bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di dalam Efesus 5 ayat 14 ngomong begini. Efesus 5:14 katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atas kamu. Jadi dengan kata lain, mari kita katakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atas kamu. Kalau kita masih tidur, roh kita masih mati, gak bangkit-bangkit, bagaimana Kristus bisa bercahaya atas kita? Bagaimana Roh Kudus dengan kedahsyatan Pentakosta ketiga sedang bergerak di atas gereja orang-orang percaya, dan kebangkitan arus ini yang harus kita ikuti. Ya,
Arus dua ke depan itu yang tidak perlu kita ikuti. Harus nyinyir, harus kepo, harus nguak, tidak perlu. Harus khawatir, takut, jangan. Yang perlu kita tahu ada arus ini yang harus kita ikut. Ini arus zaman akhir di mana Roh Kudus berkarya sangat dahsyat. Nah, itulah untuk itu gereja, orang-orang percaya perlu bangkit, perlu sungguh-sungguh. Ya Bapak dikasih Tuhan, ini luar biasa. Bapak dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 5 dikatakan bagaimana, ya kita baca Yohanes 5 ayat pertama katakan, sesudah itu ada hari raya Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ini cerita di kolam Bethesda. Bagaimana sewaktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan air. Orang yang pertama-tama masuk, orang apapun sakit penyakitnya, kesembuhan mujizat itu terjadi. Dan ada satu orang tua 38 tahun sakit, selalu tidak punya kesempatan. Ya. Walau mereka goncangan dia tidak punya kesempatan, orang lain duluan. Bisa bayangin, 38 tahun dia sakit, belum lagi sakit secara rohani, kepahitan, keki, iri hati, dan mengasihan diri. Gak ada orang mau tolong dia. Nah, ketemu Tuhan Yesus, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Pastilah, jawabannya pasti. Nah ini pula jawabannya ngeyel, ya. Ditanya mau nggak sembuh, lain pula ceritanya. Harusnya jawabnya, yes, aku mau sembuh Tuhan. Nah seringkali satu pertanyaan yang Tuhan sering berikan buat kita, mungkin juga Tuhan selalu bicara dengan kita, mungkin kita kecewa, mungkin kita kepahitan, mungkin kita punya kesusahan, ekonomi, masalah. Nah kalau hari ini Tuhan tanya pada kita, mau nggak engkau dipulihkan ekonomi, mau nggak engkau disembuhkan? Apa jawaban kita? Apakah kita sama seperti orang tua yang sakit ini? Ya, ngeles. Pak, saya sudah ke sana, ke pendeta nih, ke sana, orang nggak peduli, mengasihan diri. Kita sakit hati yang kita ceritakan. Tuhan tidak tanya itu, Tuhan cuma tanya, mau nggak engkau sembuh? Mau nggak rumah tanggamu dipulihkan? Mau nggak ekonomi dipulihkan? Mau nggak sakitmu disembuhkan? Tuhan cuma tanya itu. Tuhan tidak tanya yang lain. Tapi sering kali kita sering lebih banyak mengasihan diri kita sendiri. Minta belas kasih orang, bukan datang kepada Tuhan. Nah kalau hari ini Tuhan katakan, mau nggak engkau dipulihkan? Kalau mau, ayo bangun, ayo rest up, ayo bangkit. Nah hari-hari kita mau bangkit. Ini arus Pentakosta ketiga. Ini arus Roh Kudus sedang bekerja dengan dahsyat. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi corona. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Gereja, orang percaya harus bangkit. Nah seringkali kita sama. Ya Bapak dikasih Tuhan. Kita banyak lesnya. Mungkin kita punya kepintaran, talenta. Ya, seringkali disuruh melayani. Kita merasa kita diperlukan, kita ngeles, kita merasa kita orang hebat. Ya, tapi dengar baik-baik.
Yesaya 60 katakan, waktu terang Tuhan, kemuliaan Allah turun atas kita, ya, kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Ya, kalau selama ini Tuhan panggil kita melayani itu, suruh kita bergerak, kita enggak mau. Tapi dengar baik-baik. Ya, firman Tuhan, waktu bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Waktu kita bangkit, kita akan melihat. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Ya, saya percaya, Bapak dikasih Tuhan. Makanya hari-hari sebagai orang percaya, kalau Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari pergunakan talenta, sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai waktu kairosnya Tuhan lewat. Kita pikir gak ada aku, gak bisa jalan. Nah, perhatikan ayat ini, katakan setelah terbit ini, Yesaya 60 katakan. Ya Bapak dikasih Tuhan, ayat 7 katakan, Tuhan katakan begini. Setelah terang kemuliaan waktu kita bangkit, bangsa-bangsa akan datang. Ayat Yesaya 60 ayat 7 berkata ini, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi waktu gereja, waktu orang bangkit, Roh Kudus turun dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tuhan katakan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, ya, kepada domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Bisa bayangin, Kedar Nebayot akan ada di rumah Tuhan. Mereka akan mempersembahkan pujian, penyembahan, korban-korban bakaran. Doa-doa dinaikkan, ya, talenta-talenta yang diberikan ada di rumah Tuhan ini. Di setiap rumah Tuhan. Nah, kalau kita nggak mau, kita masih ngeyel, ngeles, nanti Tuhan nggak pakai. Percayalah, karena Tuhan sedang mau. Tuhan sedang mau, ya, membangkitkan. Ini arus kebangkitan yang Tuhan rindukan. Ya Bapak dikasih Tuhan, Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya. Ya, maka itu Bapak dikasih Tuhan, saya percaya, mari, ya, teliti setiap apa yang kita dengar, khususnya firman Allah. Jangan dengar yang bukan-bukan. Teliti, pelajarin firman yang kita dengar. Jangan terbawa arus, apalagi arus kepo, arus nyinyir, arus hoak. Jangan. Arus ketakutan, khawatir, jangan. Ya, yang perlu kita takut adalah takut akan Tuhan. Ya Bapak dikasih Tuhan, karena Tuhan sayang saudara dan saya. Yakobus 4 ayat 5 ngomong begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Jadi dengan kata lain, Allah mendaki setiap manusia, roh kita kembali kepadanya selama-lamanya, jangan binasa. Ya. Jadi jangan kita khawatir, kita takut hal-hal yang begitu, sementara kita enggak takut sama Tuhan. Justru Tuhan bilang dia menempatkan itu ada roh yang supaya roh kita tidak binasa. Roh yang Tuhan berikan buat Adam, ya, yang pertama, itu mengalir menjalar ke seluruh dunia sampai hari ini. Ya, waktu dihembuskan ke Adam itu, sekarang menyebar ke seluruh manusia. Ya, supaya apa?
supaya manusia selamat dan roh itu kembali kepada Allah. Ya Bapak dikasih. Jadi Tuhan tidak merencanakan membinasakan semua manusia. Ya. Tapi ada sebagian manusia binasa. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena bukannya salah Tuhan, karena salahnya sendiri. Kenapa? Karena enggak taat, enggak setia. Bapak dikasih Tuhan. Jadi Tuhan mau mari setia dan taat. Yang terakhir, Matius 25 ayat 21 katakan begini. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang penting. Mau orang ngomong apapun tentang kita, luar biasa, hebat, segala pun dia ngomong kita. Itu tidak penting. Ya Bapak kasih. Yang penting adalah apa kata Tuhan tentang saudara dan saya. Kalau Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah kebahagiaan di dalam Tuhanmu. Ini yang penting. Kalau orang lain mau muji, mau ngomong apa, biasa aja. Gak perlu bangga, gak perlu sombong. Karena itu gak ada apa-apanya, gak ada efeknya. Ya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, masuklah hambaku yang setia, yang taat, itu penting. Ya. Kalau orang mau ngomong kita apapun, tidak penting. Yang penting apa kata Tuhan tentang kita. Yang terakhir itu yang dia ngomong, masuklah. Artinya kita bersama dia. Ya, di kerajaan surga nanti. Bapak kasih Tuhan. Ya, saya percaya bahwa hari-hari mari perhatikan, teliti apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari selama ini. Supaya kita tidak terbawa arus hoak, arus nyinyir, arus kepo. Ya, karena semua itu harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita nyinyiri, apa yang kita kepoin itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, karena setiap saat waktu kita, kapan saja kita bisa dipanggil pulang. Ya, kalau kita pulang bersama Tuhan itu indah, luar biasa. Sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di kanan tangan kita tinggi-tinggi. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga diperbuatnya dengan anggur sesudah makan. Ia mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah kamu semua daripadanya dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus. Bukan cawan minumannya atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur dengan Tuhan. O rabashikya rabasyaka rapa. O ramashikya ramamamam. Kami berterima kasih Tuhan baik. Syukur kami naikkan. Oh ramamama syakara mama. Mari angkat tangan, saya mau berdoa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Tuhan rindu orang-orang percaya mengalami terobosan dalam hidupnya untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Dan saya percaya ada kuasa kebangkitan yang Roh Kudus sedang berkarya sangat dahsyat. Akan mengurapi kita, akan memulihkan dan menyembuhkan. Waktu kita mempercayain, bangkitkan dengan iman kita. Oh rabasyakar ramasyikya rapapa. Oh rapapa syakar rapapa ramasyakar rapa. Aku percaya Tuhan Yesus, di dalam namamu ada kuasa ilahi yang dahsyat. Sebagai hambamu aku berdoa di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada pengurapan keilahian Allah turun atas umatmu. Ada hikmat marifat, ada kepekaan ketajaman yang Tuhan berikan. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Pengurapan Tuhan mengalir dan memulihkan. Dan berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas umatmu. Terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Mari percaya katakan. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari Bapak Ibu di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan PCC Palembang, kita akhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Kami mau sehati sepakat berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia yang dipulihkan, Indonesia yang disembuhkan, Indonesia yang maju, Indonesia yang bangkit untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih sebab kami percaya hari-hari ini penuaian besar-besaran itu sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teristimewa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Biarlah mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, tim medis, kami berdoa para dokter, semuanya tim kesehatan. Diberkati TNI Polri, dibungkus oleh kekuatan darah-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati kota kami, Jambi tercinta. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan tercurah di atas kota Jambi. Dan kami percaya kota ini dipenuhi dengan haus dan lapar akan Tuhan. Untuk datang memuji, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan Bapak Gembala pembina kami, Pak Niko dan wakil-wakilnya. Kami serahkan keluarga-keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gembala rayon kami Tuhan dan keluarganya. Kami memberkati wakil-wakilnya semuanya ada dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang sempurna. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini dan Ibu. Dan seluruh staf pengembalaan pengerja bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan PCC Palembang. Semua ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang sempurna. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan Yesus Kristus
untuk bulan yang baru ini yang Tuhan sudah boleh percayakan. Kami percaya waktu kami semua memasuki bulan yang baru, ada mujizat yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kesembuhan yang baru, perkara-perkara besar Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih, kami akhiri ibadah kami di hari ini. Kami buka hati kami siap menerima berkat daripadamu melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, mari kita bangkit dan angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terima pulang berkat pulang berlimpah-limpah di dalam kasih kemurahan dan anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mempercayai seluruh kebenaran firman Allah dan melakukannya, keberhasilan, keberuntungan kita menyertai kita. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Menyebut setiap kita yang percaya di awan yang permain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati katakan, amin. Shalom Bapak dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkati.